Ustaz, suruh nombor Ustaz. Biar barokah, Pak. Dekat ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minkum rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Summa ba'd. Alhamdulillah, kembali Allah berikan kita kesempatan untuk menambah kebaikan di sisa usia kita yang semakin berkurang dengan bertambahnya usia dan bertambahnya waktu kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwati iman, kita masih melanjutkan tentang mubtilatul a'mal. Kemarin pada poin yang ke-10 adalah iqtinabul kalbi bila udhrin syar'i, yaitu memiliki atau memelihara anjing dengan tanpa ada udzur syar'i. Ini yang akan merusak amalan kita. Kita memiliki banyak amalan, tapi kemudian ketika kita ini memelihara anjing tanpa ada keperluan yang diperbolehkan dalam syariat, ini mengurangi pahala kita. Lelah kita beramal, tapi kemudian amalan kita itu habis. Itulah sebabnya disebutnya mubtilatul a'mal. Ini sebagaimana yang kemarin sudah disampaikan di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari Muslim. Di sana Rasul mengatakan, man amsaka kalban, barang siapa yang dia memelihara atau memiliki seekor anjing, fa innahu yanqusu kulla yawmin min amaliki qiratun, bahasanya sungguhnya akan berkurang pada setiap harinya dari amal itu 1 qirat. Yang kita tahu 1 qirat itu adalah sebesar gunung Uhud. Ini berkurang. Padahal amalan kita dalam 1 hari, sanggupkah kita mendapatkan amalan 1 qirat? Itu kan yang jadi masalah. Amalan kita sendiri tidak banyak, kemudian kita habiskan dengan sesuatu yang tidak ada faedah, hanya gara-gara kita ini senang dengan memelihara. Hobinya kita adalah orang yang senang dengan anjing misalkan. Dan ini yang merusak amalan kita, yang merusak pahalanya. Illa kecuali kalbah harsin masyiyah, yaitu kecuali yaitu hewan anjing yang digunakan untuk menjaga tanaman atau menjaga ternak. Nah, kalau seperti itu adalah udzur syar'i yang dibolehkan. Atau di dalam riwayat Imam Muslim, Rasul mengatakan bahasanya maniktanna kalban laisa bikalbi saidin wala nasyiyah wala ardin. Barang siapa yang dia memelihara anjing yang bukan anjing untuk berburu, bukan anjing untuk menjaga ternak, bukan juga untuk menjaga tanah alias pertanian,
fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kula yaumin. Bahkan di sini dikatakan dengan kalimat maka sungguhnya akan berkurang dari pahalanya qiratani, 2 qirat ikhwah. Kalau tadi 1 qirat, ini 2 qirat kula yaumin, pada setiap harinya. Dan itu semuanya menunjukkan bahasanya dalam satu riwayat menggunakan qiratani, dalam satu riwayat yang lain menggunakan kalimat qiratun. Itu menunjukkan ini di antara perkara yang akan merusak amalan kita. Hanya gara-gara perkara satu, memelihara binatang yang disebut dengan anjing. Nah ini, itu di antara yang disampaikan pada pertemuan yang lalu. Ada yang sekarang, poin yang ke-11, yaitu adalah at-ta'anni anallah, yaitu bersumpah. Bersumpah, bahasanya si fulan itu melakukan keburukan, bersumpah banyak si fulan itu dia tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Kalau orang yang seperti ini termasuk perkara yang akan merusak amalan dia. Kalau kita ini bersumpah misalkan demi Allah si fulan ini tukang mabuk, maka dia tidak akan diterima ya taubatnya, dia tidak akan mendapatkan surga. Yang seperti ini dilarang. Yang seperti ini tuh dilarang. Makanya jangan sekali-kali lisan kita ini gampang sekali mengeluarkan statement yang ini tidak ada tuntunannya. Kan gampang. Kadang-kadang manusia zaman sekarang, mungkin termasuk kita. Kadang kita lupa, kadang kita lalai. Ketika melihat orang yang melakukan perbuatan kemaksiatan, kemudian kita menjustis, menghukumi bahasanya si fulan tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita ini mengatasnamakan Allah, si fulan tidak akan diampuni. Nah, ini yang menggugurkan pahala kita. Makanya di sini dikatakan berdasarkan dalam sebuah hadis dari sahabat Jundub, beliau mengatakan sebagaimana disampaikan oleh Imam Muslim pada hadis yang ke-2621. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadzasa anna rajulan qala. Bahasanya beliau mengatakan adalah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menceritakan sesungguhnya ada seorang laki-laki qala, dia berkata, wallahi demi Allah, la yaghfirullah li fulanin, Allah tidak akan mengampuni bagi si fulan. Ada orang, kata Rasul, dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Gara-gara apa? Mungkin fulannya ini tukang maksiat. Mungkin fulannya ini adalah orang yang terjatuh dalam perbuatan dosa. Saking seringnya dia melakukan dosa, kemudian ada orang menghukumi dia. Nah ingat, ketika ada orang yang terjatuh dalam kemaksiatan, bukan tugas kita menghukumi dia dengan dia tidak masuk surga atau mungkin dia kekal di neraka, bukan. Tugas kita adalah bagaimana mengingatkan dia agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tugas kita. Tugas kita tidak menghukumi dia dengan hukuman-hukuman yang sebenarnya Allah tidak menetapkannya. Awas, jangan sampai kita ini melihat ada orang melakukan perbuatan maksiat, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, kemudian kita menetapkan si fulan tidak akan diampuni dosanya. Dia maksiat tobat, ya. Lalu kemudian dia itu misalkan ganti lagi maksiat yang lain. Lalu kita menjustis, si fulan gak akan diampuni dosanya. Terlalu banyak dosa. Ya. Padahal yang namanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa jami'an seluruhnya. Semua dosa selama dia masih hidup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dosa syirik, iya. Dosa kekufuran, iya. Asal dia bertobatnya sebelum mati. Adapun kalau ketika mati tentu beda ceritanya. Nah, di sini dikatakan bagaimana orang tadi mengatakan wallahi, dia bersumpah. Ini namanya at-ta'anni. Dia bersumpah wallahi la yaghfirullah li fulan. Dia mengatakan bahasanya demi Allah, bahasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa si fulan. Lalu kemudian dikatakan wa innallaha ta'ala qala, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kata Allah Subhanahu wa taala, man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan.
Maka beliau mengatakan, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang dia bersumpah atas namaku, bahwasanya aku tidak akan mengampuni dosa si fulan. Fa inni qad ghafartu li fulan, maka sungguhnya aku mengampuni si fulan, wa ahbabtu amalaka, dan sungguhnya aku akan menghapuskan amalanmu. Jadi kalau ada orang yang dia menjustis, menghukumi seorang dengan mengatakan Anda tidak akan diampuni dosanya, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul di dalam hadis ini dikatakan justru kebalikannya, Allah akan mengampuni dosa si fulan, dan justru orang yang menghukuminya akan dihapuskan amalan-amalannya, akan dihapuskan pahalanya. Ini si fulannya malah dapat ampunan, yang menghakiminya malah dikurangi apanya? Amalannya dihilangkan. Mau seperti itu enggak? Mau seperti itu? Kalau nggak mau, jangan menghukumi orang. Itulah sebabnya kita nggak boleh menganggap diri kita ini orang yang paling bersih, mensucikan diri kita, menganggap orang lain itu kotor, sehingga kemudian kita merasa kitalah yang layak untuk masuk surga, orang lain neraka semua. Nggak boleh. Ya, bisa jadi hari ini orang itu taat, naudzubillah min dzalik, di akhirnya dia terjatuh dalam maksiat. Bisa jadi, bisa jadi. Bisa jadi hari ini ada bergelimang dengan maksiat, kemudian Allah sadarkan dia. Di penghujung akhir hayatnya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi. Bisa jadi. Karena kemungkinan orang untuk bertobat itu ada. Sebagaimana kemungkinan orang untuk tersesat pun ada. Makanya nggak boleh menghukumi seseorang dengan sebab perbuatan maksiat yang sedang dia lakukan sekarang. Jangan. Nggak boleh. Ya. Makanya dikatakan ketika para ulama menjelaskan hadis ini, yukhbirun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala wajhi tadzir min khatari lisan. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan dalam bentuk peringatan dari bahayanya lisan. Lisan kita ini bahaya. Bahayanya lisan. Ana rajulan halafa anallah la yaghfiru li rajulin mudhnib. Sesungguhnya seseorang dia bersumpah Allah SWT tidak akan mengampuni orang yang melakukan perbuatan dosa. Maka seolah-olah dia hakama Allah. Dia itu menghukumi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Wa hajaru alaihi. Ya. Lalu kemudian dia pun membatasi rahmat Allah Subhanahu wa taala atasnya. Jadi orang yang mengatakan Anda banyak dosa, kemudian wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni engkau. Sesungguhnya orang yang seperti ini, orang yang mengucapkan kalimat Allah kita tadi, yang bersumpah tersebut, itu adalah orang yang sudah mulai tergelincir lidahnya. Lisannya sudah tergelincir. Seolah-olah dia menghukumi, mengatasnamakan Allah. Padahal Allah tidak memerintahkan dia seperti itu. Seolah-olah dia hakimnya. Dan mengatakan si fulan tidak akan diampuni dosa. Nah yang seperti ini hati-hati ikhwah. Atau dia membatasi rahmat Allah. Seolah-olah bahasanya si fulan ini tidak akan mendapatkan rahmat Allah. Padahal kita tahu kita tidak akan masuk surga kecuali dengan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terlalu sedikit amalan kita untuk menjadikan kita orang yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak dosa kita. Ya. Lima taqada bi nafsihi, dengan sebab apa yang dia yakini di dalam dirinya. Yang dia yakini di dalam dirinya. Indallahi minal karamah wal haddi wal makana, itu adanya kemuliaan dari Allah, keberuntungan dan juga kedudukan dari Allah Subhanahu wa taala. Walidzalikal mudnib minal ihana, dan karena sebab itulah orang yang berdosa dianggapnya dia termasuk orang yang dia itu dihinakan. Karena dia menganggap dirinya lebih. Dirinya itu adalah orang yang mendapatkan kemuliaan. Orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Sehingga kemudian dia merendahkan orang yang berbuat dosa.
dan dianggapnya dia adalah orang yang hina. Maka orang yang seperti ini, ya, wa hada idlalun 'ala Allahi wa su'u adabil ma'ah. Dan ini menunjukkan bahasanya orang ini menunjukkan kepada Allah jeleknya adab dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan jelek adabnya? Karena dia itu menghukumi orang, mengatasnamakan Allah dengan kalimat wallahi, demi Allah. Dengan kalimat wallahi, demi Allah, bahasanya la yaghfirullahu li fulan. Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan. Maka orang seperti ini dia tidak sopan kepada Allah. Karena apa? Jelek adab. Ya, seperti itu. Ya. Maka kemudian dikatakan aujaba lidzalika rajul syaqa'a wal khusran fi dunya wal akhirah. Maka dengan sebab jelek adabnya tersebut, orang itu, yaitu orang yang bersumpah atas nama Allah, yang dia mengatakan Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, maka dia akan mendapatkan kesengsaraan dan kerugian di dunia dan akhirat. Kenapa? Tadi amalannya hilang. Karena tadi Allah mengatakan wa ahbatu amalaka, dan aku akan menghapuskan amalan. Ya, makanya kan nggak boleh kita ini sembarangan, Pak. Dari siang saya juga sampaikan. Jadi dalam kajian umahat, ketika ada ya pertanyaan, boleh enggak misalkan kalau kita ini ya menegur orang yang kemudian ngaji tapi kerudungnya masih belum benar. Boleh enggak? Kalau dia menegurnya baik-baik dengan cara yang baik, kalau di majelis, Hasan yang menyampaikan adalah orang yang punya majelis. Yang kedua, kita juga harus lihat-lihat. Kalau menegur orang tuh lihat-lihat. Mungkin dia orang yang baru ngaji. Orang baru menuntut ilmu. Dia baru datang di dalam majelis ilmu. Kemudian dia datang pakai baju ketat, celana ketat, kemudian pakai kerudung dililitkan ke leher. Ya, misalkan, ya, tahu kan kerudung yang panjang, kemudian tapi dia cuma disampirin aja. Mungkin dia baru punyanya itu. Dia kemudian tergerak, pengen duduk di majelis. Lalu kemudian tiba-tiba kita menghukumi, fulana, anti ini gimana sih? Mau ngaji kok kayak mau kondangan. Nah itu. Kita bilang begitu. Nah ini orang yang seperti ini membuat orang lari dari dakwah. Kalau negurnya seperti itu keliru. Ya, kecuali diajak empat mata. Mohon maaf Mbak, mohon maaf Bu. Ibu baru ngaji ya? Iya. Ibu di rumah ada pakaian yang lebih longgar enggak? Kan ya kan? Iya. Ada yang pakaian lebih longgar enggak? Aduh enggak Mbak, saya biasanya pakai kayak begini. Oh di rumah kebetulan saya ada baju lebaran belum dipakai. Kan begitu enaknya kan? Barangkali mau, yuk mampir ke rumah saya. Dikasih gamisnya, dikasih kerudungnya. Masya Allah, anak kira ini cara yang baik. Daripada kita mengatakan, ini ibu mau niat ngaji apa kondangan sih? Ya, mau ngaji yang sopan pakaiannya. Jangan ikhwan. Karena bisa jadi hari ini dia adalah orang yang mungkin buruk dalam pandangan kita secara pakaiannya. Bisa jadi suatu saat dia adalah orang yang lebih baik daripada kita. Dan bisa jadi hari ini kita adalah orang yang paling baik menurut kita. Naudzubillah min dzalik. Mungkin orang yang hari ini merasa dirinya lebih baik di akhir hayatnya, kita nggak pernah tahu. Kenapa? Karena Rasul mengatakan di dalam hadis Muslim, innamal a'malu bil khawatimah, lah seorang itu tergantung dari apa? Penutupnya. Kita tidak boleh menghukumi seseorang itu dengan masa lalunya. Dan jangan. Kalau kita mau menegur, teguran dengan cara yang baik. Dengan kalimat yang baik, jadilah kita itu adalah seorang muslim yang solutif, yang bisa memberikan solusi, bukan hanya menghakimi. Kalau kayak tadi kan, kalau kemudian dia melihat ada teman ngajinya masih pakai baju ketat, celana panjang, enggak usah kemudian kita kemudian menghakimi Anda ini gimana sih, enggak sopan dan sebagainya tanpa memberikan solusi. Coba kalau diajak baik-baik, diajak berdua ngobrol, mohon maaf sekali Mbak ini baru ngaji ya, iya, ini punya baju longgar nggak di rumah? Enak kan? Itu, ini. Oh iya, kebetulan saya belum punya, orang baru ngaji sekarang.
Kak, kalau Mbak berkenan, kalau Ibu berkenan di rumah saya, kebetulan ada baju, masih layak pakai. Memang sih nggak bagus, tapi coba aja mampir yuk ke rumah, ya. Diajak kita mampir ke rumah kita. Sampai sana kemudian kita berikan pilihan baju ini. Ini ada 3 baju, silahkan ambil. Ternyata, oh saya senang ini, enggak. Ya, kerudungnya udah punya, belum, belum nih, coba pilih lagi. Bawain 3 lagi. Diambil 1, Masya Allah. Indahnya seperti itu. Enak kan? Enak. Daripada menghukumi seorang, kemudian orang tersebut, ya, ternyata lebih baik daripada kita yang menghukuminya. Itulah sebabnya kenapa Allah Subhanahu wa taala melarang kita menganggap diri kita adalah orang yang paling benar, paling suci, paling bersih. Kata Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dikatakan di dalam surah An-Najm. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam ayat yang ke-32, Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah, menganggap suci diri-diri kalian. Kalian menganggap bahasanya kalian adalah orang yang paling bersih, orang yang paling suci. Jangan. Jangan kita itu menganggap kita adalah orang yang paling salih. Masya Allah. Satu tulisan yang bagus bagaimana kisah Imam Ahmad bin Hanbal. Sebagaimana ya diterangkan oleh para sahabat beliau. Bagaimana Imam Ahmad bin Hanbal selama 50 tahun itu bersahabat dengan sahabatnya, itu ternyata beliau itu tidak pernah terdengar memuji dirinya sendiri. Bahkan beliau merasa beliau adalah orang yang kurang. Orang yang masih banyak kekurangan. Dan beliau tidak menganggap dirinya itu wah lebih dibandingkan dengan orang lain. Bandingkan dengan kita zaman sekarang. Gak usah nuding orang lain, kita sendiri saja. Kadang kita itu merasa kita lebih dibandingkan orang lain. Imam Ahmad seorang ulama yang Masya Allah terkenal ilmunya. Tapi ternyata beliau adalah orang yang santunnya luar biasa. Sangat-sangat luar biasa sekali. Jarang di antara kita yang bisa seperti itu. Tapi Imam Ahmad bin Hanbal ternyata bisa seperti itu. Ya. Ini yang harusnya kita jadikan sebagai panutan. Bahasanya sebagai manusia jangan sekali-kali menganggap diri kita lebih bersih dibandingkan dengan orang lain. Oleh sebab itu bahasanya min fawaidil hadis, di antara fawaid, di antara faedah-faedah dari hadis yang tadi dicantumkan di dalam riwayat Muslim tersebut, ada faedah yang besar. Di antaranya faedah yang besar adalah tahrimul iqsam 'ala Allahi illa idza kana 'ala wajhi husnil dhan bih. Yaitu haramnya bersumpah atas nama Allah. Jangan bersumpah atas nama Allah kecuali apabila dalam bentuk ya baik sangka kepada Dia. Kan sering kita mendengar bagaimana para suku berkata, wallahi demi Allah. Ya, wallahi demi Allah. Itu dalam rangka memberikan fatwa. Misalkan tidak akan selamat orang yang tidak mampu menjaga lisannya. Misalkan itu dalam bentuk yang layak. Tapi kalau kemudian dia bersumpah demi Allah langsung menghukumi orang, ini tidak boleh. Itu yang pertama. Lalu kemudian faedah yang kedua, wujubu husnil adab ma'allahi ta'ala. Yaitu wajibnya bagus adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab kita terhadap Allah? Kita tidak boleh kemudian menisbatkan sesuatu kepada Allah yang itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana adab kita terhadap Allah? Kita tidak boleh menyandarkan sesuatu kepada Allah yang Allah tidak pernah menyampaikannya. Ini adab kita. Orang ketika kita memutuskan ini halal dan haram juga, itu kan harus ada landasannya. Makanya nggak boleh wala taqulu 'ala Allah illa bil haq. Janganlah kalian mengucapkan, janganlah kalian berbicara atas nama Allah kecuali dengan cara yang benar. Jangan mengatakan misalkan ini halal, ini haram. Padahal Allah dan Rasulnya tidak pernah menetapkan ini halal dan haram. Allah tidak pernah mengharamkan, kemudian kita mengharamkan. Allah tidak pernah menghalalkan, kemudian kita mengatakan halal. Allah tidak pernah mewajibkan, kemudian kita mengatakan ini wajib. Berarti ini adalah orang yang tidak punya adab terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jelek adabnya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita harus bagus adabnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, syiddatu khatari lisan wa wujubu hibniki, yaitu hebatnya bahaya lisan. Lisan itu luar biasa hebat bahayanya. Lisan itu memang kalau kita bisa mengendalikannya luar biasa. Amalan yang tinggi, ya, cabang iman yang paling tinggi adalah qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu lisan, ikhwah. Masya Allah. Yang banyak pahalanya zikrullah dengan lisan. Kalimat subhanallah walhamdulillah, kan begitu kan? Itu tamna'ul mizan, ikhwah. Itu memenuhi timbangan amal kebaikan. Itu Masya Allah, lisan kalau benar, ini menghasilkan pahala yang besar. Tapi kalau salah, kalau dia tergelincir, ikhwah, berat. Ya, kalau tergelincir berat. Bahaya. Lisan itu Masya Allah. Dan penyakit kita itu kan, penyakit kita itu sulit menjaga lisan. Saya sering sampaikan, apalagi orang yang senang main media sosial. Hati-hati. Begitu antum kemudian lihat di media sosial, ya, ada entah di FB, entah mungkin di Instagram, entah di WA atau apa sih. Kadang kita tuh lihat sesuatu kemudian dikomentari terus, betul enggak? Lihat status orang dikomentari, lihat video orang dikomentari, apa-apa dikomentari. Begitu kita baca berita, ya, baca berita di media massa, media elektronik, kemudian setelah itu kita mengomentari. Padahal kita nggak pernah tahu hakikat dari berita tersebut benar apa? Salah. Potongan video dikirim, kita komentar. Nah, ini bahayanya lisan. Dikit-dikit komentar, dikit-dikit komentar. Padahal di Indonesia pun sudah ada istilah mulutmu adalah harimau. Kenapa dikatakan harimau? Karena membahayakan, ikhwah. Bahaya. Mulut kalau tidak dijaga ya rusak. Lalu kemudian wajib untuk menjaga lisan. Banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang ini. Kemudian selanjutnya adalah tahrimut ta'ali anallah. Haramnya bersumpah, ya, atas nama Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat tadi. Allah tidak akan mengampuni dosa si fulan, ini tidak boleh. Kemudian juga selanjutnya isbatu sifatil qaul lillahi ta'ala ala wajhin yaliku bijalaliki. Itu adanya penetapan sifat qaul, itu berbicara, Allah berbicara. Ya, itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu dalam bentuk yang memang layak, pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini adalah sifat. Kemudian faedah yang lainnya adalah wujubut ta'adub ma'allah ta'ala fil aqwal wal ahwal. Wajibnya beradab terhadap Allah di dalam ucapan-ucapan dan perbuatan. Bagaimana kita ini menjadi orang yang benar adabnya kepada Allah dengan ucapan kita, dengan perbuatan kita, dengan amalan-amalan kita. Kemudian di antaranya pula dikatakan faedah yang selanjutnya adalah bayanus sa'ati fadlillahi ta'ala wa rahmatihi, yaitu luas penjelasan tentang luasnya karunia Allah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Lihat, karunia Allah luas, rahmat Allah luas. Buktinya rahmat Allah itu luas, orang yang paling banyak dosa pun Allah ampuni. Ini kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, dosa yang banyak itu nggak akan bisa hilang. Tapi Allah berikan rahmatnya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang diampuni dosanya sebanyak apapun dosa yang kita lakukan. Ya. Lalu kemudian faedah yang selanjutnya adalah al-a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung dari apa? Penutupnya. Amalan itu tergantung dari penutup. Ya. Kalau kita ini, itulah sebabnya berulang kali anak katakan, ikhwah, orang itu dinilai pada akhirnya. Bukan dinilai masa lalu ataupun sekarang yang kita lakukan. Nanti lihat akhirnya. Banyak orang yang masa lalunya jelek, akhirnya malah menjadi lebih baik. Mungkin kita masih sering mendengar berulang kali bagaimana kisah para ulama yang dahulunya dianggap orang yang kurang berguna. Dahulu kalau ya
Itu dalam kitab Syiarul A'lamin Wala. Itu diterangkan tentang bagaimana kisah Imam Fudail bin Iyad. Seringkali anak sampaikan ini, ya. Itu diantaranya bagaimana beliau itu asalnya seorang perampok yang menguasai daerah Sirkis dengan Abirun. Itu Masya Allah. Perampok ya kawan. Seorang diri menguasai daerah sekitar itu. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah. Ketika belum mendengar lantunan ayat suci Al-Qur'an, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Pada surah Al-Hadid ayat yang ke-16, ternyata itu meluluhkan hati beliau. Seorang perampok yang luar biasa, satu kafilah takut bila lewat ke daerah tersebut. Takut. Lewat satu kafilah, ikhwan. Itu hanya dicegat satu orang. Ini perampok asli berarti. Ya, jagoan kan? Jagoan. Kalau sekarang sih yang lewatnya satu, yang ngerampoknya banyak. Kalau zaman dahulu perampok seorang diri pun itu jagoan. Betul ya? Kalau sekarang kan orang justru kembalikan. Berani itu karena apa? Banyak kan. Ketika kemudian satu lawan satu gak berani. Nah ini zaman dahulu beliau seorang diri ternyata sanggup menggetarkan kafilah-kafilah dagang yang lewat ke daerah Sirkis tersebut. Sampai belum mendengar ayat suci Al-Quran tadi dibacakan. Ya, ternyata beliau kemudian luluh hatinya. Dan kemudian beliau pun berazam ingin menjadi orang yang bertetangga dengan Baitullah. Jadilah beliau kemudian pindah ke kota Makkah. Dan beliau menjadi seorang ulama besar. Masya Allah. Ya, itu punya latar belakang perampok. Kita latar belakangnya apa? Ada yang pernah jadi perampok? Nah, belum. Kita mesti lempeng terus ya. Saking lempengnya Pak, nggak pernah naik turun. Lempeng baik ya. Ya. Saya pernah sampaikan, terkadang orang itu perlu jatuh untuk apa? Untuk menjadi lebih hebat lagi. Berapa banyak ada orang hidupnya sebagai gambaran mudah nih Pak. Ada orang kan hidupnya misalkan dari awal dia sebagai pegawai, sebagai pekerja. Pekerja terus dari awal sampai akhir. Ya, jadi pegawai, jadi buruh terus. Tiap tahun hanya nunggu UMR naik. Kan begitu kan? Ada yang begitu nggak? Ada kan? Seumur-umurnya segitu aja, rezekinya cuma segitu. Ya, tapi begitu dia kemudian apa? Ketika dia melihat temannya di PHK. Saya yakin orang akan bilang kasihan yang di PHK. Betul nggak? Betul? Betul nggak? Apakah kita bilang kasihan dia masih kerja? Atau kasihan dia yang di PHK? Saya yakin sebanyak yang bilang kasihan dia yang di PHK. Padahal bisa jadi ketika Allah tutup pintu rezeki dia di pabrik tersebut, Allah akan bukakan pintu rezeki yang lain. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, kurang lebihnya disampaikan kata beliau, ma'aglaqallah baban bihikmatihi illa fatahallahu lahu babaini birahmatihi. Tidaklah Allah tutup satu pintu dengan sebab hikmahnya. Ditutup, rezekinya ditutup satu pintu, asalnya pegawai. Kemudian Allah tutup usahanya. Jadikan dia itu di PHK. Kalau dia yakin dengan rezeki Allah SWT, bisa jadi Allah siapkan dua pintu. Dengan sebab rahmatnya. Itu terbukti berapa banyak orang yang aslinya di PHK, kemudian dia bekerja, merintis usaha kecil-kecilan, akhirnya jadi pengusaha. Betul enggak? Coba kira-kira milih yang tadinya aman, terus jadi buruh, sampai pensiun ya jadi buruh. Atau mending di asalnya kemudian dijatuhkan. Asalnya dia kemudian misalkan, asalnya dia main. Ya, di PHK, tapi setelah itu jadi pengusaha. Yang hasilnya ternyata berlipat. Ya, dari yang dia dapatkan dari gaji buruknya. Pilih mana kira-kira? Ya. Ini kan orangnya lurus terus. Dari awal sampai akhir, sampai pensiun buruh, istiqomah dia. Masya Allah. Tapi yang ini, dia jatuh dulu. Tapi ternyata jatuhnya itu untuk bisa terbang lebih tinggi. Kalau ini berjalan terus, kalau ini jatuh untuk bisa lari. Terkadang hidup tuh begitu.
Ada orang itu kemudian Allah jatuhkan dulu. Dia terjatuh dalam kubangan dosa. Kemudian dengan sebab kubangan dosa tersebut, dia sadar. Kemudian dia bertobat pada Allah. Dan kemudian dia semakin hebat ibadahnya kepada Allah. Ada yang begitu? Ada. Makanya kita tidak boleh menghukumi seorang karena seorang itu dilihat pada akhir hidupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Hanyalah amalan itu tergantung dari penutupnya. Lalu kemudian dikatakan qad yukfaru lisyaksi bisababi ghairihi. Terkadang seseorang itu diampuni dengan sebab yang lain. Ada orang itu terkadang dia diampuni dengan sebab orang lain. Dianya tidak minta ampunan. Dianya belum sempat bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi justru dia itu diampuni. Kayak tadi kan, orang tadi dia kemudian dituding tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah mengatakan, kata Allah, fa inni qad ghafartu li fulan wa ahbatu amalaka. Sungguh aku ini telah mengampuni dosanya si fulan dan kemudian menghapuskan amalannya. Berarti dia diampuni dosanya kan sebelum dia bertobat dulu kan? Tapi apa? Gara-gara dia ini dihukumi oleh orang lain, tidak akan diampuni dosanya. Justru dengan rahmat Allah, dia justru diampuni dosanya. Jadi diampuni dosanya dengan sebab dicela sama orang. Nanti akan banyak begitu. Terkadang ya begitu. Makanya kan hati-hati menjaga lisan kita agar jangan terjatuh dalam perkara seperti itu. Ya. Lalu kemudian faedah yang terakhir dikatakan qad yuhbatul amal min ajli kalimah. Bahasanya terkadang dihapuskan amal itu dengan sebab satu kalimat, satu ucapan. Dan memang seperti itu kan. Kita lihat ketika ada orang yang dia mengungkapkan kalimat kekufuran. Ya kan? Dia terjatuh, dia murtad dari Islam. Hancur gak? Hancur seluruh amalannya. Nah ini, hati-hati. Terkadang hanya dengan ucapan. Satu ucapan ternyata amalannya habis. Ya, nah, itu diantara yang disampaikan di dalam penjelasan ini. Lalu kemudian poin yang ke-12. Di antara perkara yang akan menghapuskan amalan, yang akan merusak amalan kita. Yaitu rabbus saut fauqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini hati-hati ini. Meninggikan suara di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam surah Al-Hujurat ayat yang kedua. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tarfa'u aswatakum, janganlah kalian meninggikan suara-suara kalian fauqa sautin nabi, di atas suara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala tajharu lahu bil qaul, janganlah kalian mengeraskan di dalam berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kajari ba'dikum li ba'din, sebagaimana sebagian kalian mengeraskan suara atas sebagian yang lain. Antahbatu amalukum wa antum la tashkurun. Ya, akan hapus amal-amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Nah ini, meninggikan suara. Makanya di zaman sahabat itu ada orang yang merasa suaranya gede, ya, ternyata apa? Merasa takut dengan ayat yang mudah ini. Padahal ini berkaitan tentang apa? Orang yang dia itu justru menentang apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini penentangannya ini. Penentangan inilah yang akan menghancurkan amalannya. Yang akan merusakkan pahala-pahala dari amalannya. Oleh sebab itu hendaknya ketika kita mendengar Rasulullah SAW menyampaikan sabdanya di dalam hadisnya, cukuplah kita mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taat. Dengan demikian insya Allah kita akan menjadi orang yang terjaga agar kita tidak termasuk orang-orang yang mendapatkan keburukan dengan dihapuskan amalan-amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali bisa saya sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat kesimpulan yang menyampaikan dan umumnya bagi yang hadir dan mendengarkan. Syukran. Jazakumullah khairan. Benar datangnya dari Allah. Salah itu kesalahan anak sebagai manusia biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallahi wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.